Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Suara Hati. Orang yang hebat bukanlah orang yang berani menjadi apa, tetapi orang yang hebat adalah orang yang berani tidak menjadi apa-apa. Pernyataan ini merupakan pintu menuju rahasia terdalam tentang kehancuran ego dan kelahiran ruh yang mengenal Tuhannya. Sebab di dunia ini hampir seluruh manusia sedang berlomba menjadi sesuatu. Ada yang ingin menjadi besar agar dipuji, ada yang ingin menjadi kaya agar dihormati, ada yang ingin menjadi alim agar dimuliakan, dan ada yang ingin terlihat suci agar dianggap dekat dengan Tuhan. Manusia membangun dirinya dengan nama, jabatan, gelar, kemasyhuran, pengaruh, bahkan dengan citra kesalehan. Namun sedikit sekali yang berani turun ke dalam sunyi, menanggalkan topeng dunia, lalu berdiri di hadapan Allah sebagai hamba yang tidak memiliki apa-apa selain kelemahan dan air mata. Padahal dalam perjalanan makrifat, semakin seseorang merasa dirinya besar, semakin jauh ia dari pintu hakikat. Karena hijab paling tebal antara manusia dengan Allah bukanlah dunia, bukan harta, bukan jabatan, melainkan rasa aku yang terlalu besar dalam dada. Aku lebih baik, aku lebih tahu, aku lebih suci, aku lebih benar. Itulah berhala halus yang tidak terlihat, tetapi diam-diam disembah manusia sepanjang hidupnya. Orang yang berani tidak menjadi apa-apa, bukan berarti ia tidak bekerja. Bukan berarti ia malas, lemah, atau kehilangan cita-cita. Ia tetap berjalan di bumi, tetap mencari rezeki, tetap berkarya, tetap menolong manusia, bahkan mungkin memimpin banyak orang. Namun, hatinya tidak tinggal pada semua itu. Ia sadar bahwa dunia hanyalah pakaian sementara yang suatu hari akan dilepas ketika kematian datang memanggil. Jabatan akan dicabut, nama akan dilupakan, pujian akan hilang bersama waktu. Dan manusia yang dulu memuliakanmu, suatu hari bahkan tidak lagi akan menyebut namamu. Maka orang yang arif tidak menggantungkan harga dirinya pada penilaian makhluk, karena ia tahu hati manusia berubah lebih cepat daripada angin gurun yang berpindah arah. Hari ini engkau dipuji setinggi langit, esok engkau dijatuhkan ke tanah tanpa belas kasihan. Bila engkau hidup dari pujian manusia, maka engkau akan mati oleh kecewa terhadap manusia. Tetapi bila engkau hidup karena Allah, maka seluruh penghinaan dunia tidak akan mampu meruntuhkan jiwamu. Makrifat hikmah mengajarkan bahwa kemuliaan sejati lahir ketika manusia selesai dengan dirinya sendiri. Ketika ia tidak lagi haus pengakuan, tidak lagi lapar penghormatan, tidak lagi sibuk mempertahankan citra kesalehan di mata manusia. Sebab banyak manusia tampak sujud di masjid, tetapi diam-diam menyembah dirinya sendiri. Ia ingin ibadahnya dilihat, ilmunya dipuji, sedekahnya dikenang, kesalehannya dibicarakan. Padahal Allah tidak melihat rupa dan kedudukan, melainkan hati yang tersembunyi di balik semua amal itu. Rasulullah bersabda, sesungguhnya Allah tidak melihat rupa kalian dan harta kalian, tetapi Ia melihat hati dan amal kalian. Hadis ini adalah tamparan bagi jiwa yang sibuk mempercantik penampilan lahir, namun lupa membersihkan kesombongan batin. Sebab seringkali manusia terlihat sederhana di luar, tetapi di dalam dirinya berdiri istana kesombongan yang sangat megah. Dan kesombongan tidak selalu berbentuk merasa paling tinggi. Terkadang ia hadir dalam bentuk ingin selalu dianggap penting, ingin selalu didengar, ingin selalu dipahami, ingin selalu diakui keberadaannya. Maka orang yang berani tidak menjadi apa-apa, sesungguhnya sedang menghancurkan singgasana egonya sendiri. Ia rela dilupakan manusia, asalkan tidak dilupakan Allah. Ia rela tidak dikenal di bumi, asalkan namanya disebut di langit. Ia rela kehilangan tepuk tangan dunia, demi mendapatkan ketenangan yang tidak bisa dibeli oleh seluruh kemewahan dunia. Allah berfirman, negeri akhirat itu kami jadikan untuk orang-orang yang tidak ingin menyombongkan diri dan tidak berbuat kerusakan di muka bumi. Ayat
Ayat ini menunjukkan bahwa jalan menuju Allah bukanlah jalan orang-orang yang sibuk membesarkan dirinya. Semakin dekat seseorang kepada Allah, biasanya semakin lembut hatinya, semakin tenang lisannya, semakin kecil keinginannya untuk dipuji. Ia seperti padi yang semakin berisi, semakin merunduk. Ia memahami bahwa semua yang ada pada dirinya hanyalah titipan. Kecerdasan bukan miliknya, sebab Allah bisa mencabutnya kapan saja. Kekayaan bukan miliknya, sebab dalam satu malam Allah mampu membuat semuanya lenyap. Wajah tampan dan cantik akan dimakan usia. Kekuatan tubuh akan dihancurkan waktu. Maka apa sebenarnya yang layak dibanggakan manusia? Bukankah sejak awal ia hanya berasal dari setetes air hina, lalu suatu hari akan menjadi jasad yang dibungkus kain putih dan dikuburkan di tanah yang gelap? Manusia yang paling dekat dengan Allah justru sering tampak biasa di mata dunia. Mereka tidak sibuk menunjukkan dirinya sebagai wali, tidak haus disebut orang suci, tidak memamerkan kedalaman ilmunya. Sebab orang yang benar mengenal Tuhannya biasanya semakin takut terhadap dirinya sendiri. Ia sadar bahwa nafsu dapat menyelinap bahkan di dalam ibadah. Ia takut ilmunya berubah menjadi kesombongan. Ia takut pujian manusia mencuri keikhlasan yang selama ini ia jaga dalam sunyi. Karena itu, para arifin lebih memilih berjalan diam-diam di bumi, seperti akar pohon yang tidak terlihat tetapi memberi kehidupan. Mereka tidak mengejar cahaya panggung, sebab mereka telah menemukan cahaya yang lebih besar di dalam hati, yaitu cahaya marifatullah. Rasulullah bersabda, barang siapa tawadu karena Allah, maka Allah akan mengangkat derajatnya. Lihatlah rahasia hadis ini. Ketika manusia sibuk meninggikan dirinya, Allah justru merendahkannya. Tetapi ketika seseorang merendahkan dirinya di hadapan Allah, Allah sendiri yang mengangkat derajatnya. Inilah hukum langit yang tidak dipahami banyak manusia. Dunia mengajarkan, tampillah agar engkau dilihat. Tetapi makrifat mengajarkan, hilangkan dirimu agar engkau melihat Allah. Dunia berkata, jadilah besar supaya dihormati. Tetapi para pecinta Tuhan berkata, jadilah hamba supaya hatimu hidup. Karena sesungguhnya kehormatan tertinggi manusia bukan ketika namanya dikenal banyak orang, melainkan ketika hatinya dikenal oleh Allah sebagai hati yang ikhlas. Betapa banyak manusia yang tampak hebat di mata dunia, namun hidupnya penuh kegelisahan. Karena seluruh hidupnya dibangun di atas pengakuan manusia. Ia tersenyum ketika dipuji dan hancur ketika dihina. Ia hidup dari penilaian makhluk sehingga jiwanya tidak pernah merdeka. Namun, orang yang telah mengenal hakikat tidak menjadi apa-apa, akan merasakan kebebasan yang luar biasa. Ia tidak lagi takut diremehkan, sebab ia tahu nilai dirinya tidak berada di tangan manusia. Ia tidak lagi sibuk membandingkan hidupnya dengan orang lain. Karena ia sadar, setiap manusia hanya sedang berjalan pulang menuju kematian. Dan ketika seseorang telah sampai pada titik itu, hatinya menjadi tenang seperti lautan yang dalam. Ombak di permukaan tidak lagi mampu mengguncang dasar jiwanya. Maka, keberanian terbesar bukanlah keberanian menaklukkan dunia, melainkan keberanian menaklukkan diri sendiri. Sebab musuh paling berbahaya bukan manusia lain, tetapi ego yang bersembunyi di dalam dada. Ego yang ingin dipuji, ingin dihormati, ingin dianggap lebih mulia. Dan selama ego itu masih duduk di singgasana hati, selama itu pula manusia akan sulit mengenal Allah dengan sebenar-benarnya. Karena Allah tidak masuk ke hati yang penuh dengan kebesaran diri. Ia hanya hadir dalam hati yang hancur, rendah, ikhlas, dan pasrah. Dan mungkin itulah sebabnya mengapa orang-orang yang paling dekat kepada Allah seringkali adalah mereka yang tidak dianggap siapa-siapa oleh dunia. Mereka berjalan sederhana, hidup biasa, bahkan mungkin dilupakan manusia. Tetapi langit mengenal nama mereka. Air mata mereka dikenal para malaikat.
Doa mereka menembus langit tanpa penghalang. Mereka tidak memiliki kemegahan dunia, tetapi memiliki kedamaian yang tidak bisa dibeli dengan seluruh isi bumi. Sebab ketika seseorang rela menjadi bukan siapa-siapa demi Allah, pada saat itulah Allah menjadikannya mulia dengan kemuliaan yang tidak mampu diberikan oleh dunia manapun.